Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya dan GEJ Anugerah Cabang Kemendung hari ini Rabu tanggal 8 Mei 2024. Sesuai dengan jadwal pembacaan kita pagi hari ini, kita akan sama-sama menyimak dari Filipi pasal 3. Kita akan baca ayat yang pertama sampai yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat yang pertama sampai 16. Judul perikopnya adalah kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikiran demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul perikop ini sangat luar biasa, yaitu kebenaran yang sejati. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menekankan dengan serius dalam perikop ini. Rasul Paulus ingin menjaga persekutuan orang-orang percaya di Filipi, agar jemaat di Filipi mereka tetap teguh pada pendirian iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan tidak kebetulan kalau pagi hari ini kita juga sama-sama mendengar ini. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga ingin kita tetap teguh di dalam pendirian kita terhadap iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah pengajaran-pengajaran yang kita dengar, entah itu online atau juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus menasihatkan dalam ayat yang kedua berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Apa maksud Rasul Paulus terhadap anjing-anjing? Anjing ini seringkali menjadi simbol tentang kerakusan dan keserakahan. Jadi kita harus berhati-hati dengan roh kerakusan, keserakahan. Tetapi biarlah kita tetap murni. Dan juga Rasul Paulus berkata, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Kita seringkali mendapati bahwa orang-orang bekerja seolah-olah itu sebuah kebenaran, tetapi hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi memiliki motivasi untuk mencari nama sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri. Dan Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita berhati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat. Juga Rasul Paulus berkata, berhati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Di sini adalah sindiran terhadap orang-orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan Taurat, tetapi mereka sendiri tidak dapat melakukannya. Hanya bisa bicara tetapi tidak bisa melakukannya. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa mari kita berhati-hati. Dan Rasul Paulus juga menyampaikan, mari kita fokus melakukan firman Tuhan. Jangan mengutamakan hal-hal yang lahiriah seperti Taurat zaman perjanjian lama yang begitu mengikat. Dan Rasul Paulus mengatakan kalau untuk melakukan hukum Taurat, Rasul Paulus tidak bercacat. Tetapi setelah Rasul Paulus mengenal akan kebenaran firman Tuhan yang dulunya merupakan kebanggaan karena bisa melakukan hukum Taurat, tetapi setelah mengenal akan Tuhan, Rasul Paulus menganggap bahwa itu semuanya adalah sampah. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus sudah menyadari bahwa kebenaran di dalam Tuhan bukan karena kemampuan kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang sudah kita perbuat, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan dari sekian banyak orang. Kita mendapat anugerah yang luar biasa. Itu bukan karena kebaikan atau karena kecakapan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi itu semata-mata karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, maka sudah seharusnya kita hidup taat melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hidup taat bukan supaya kita menjadi selamat, kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita masuk surga, tetapi karena ungkapan syukur kita, karena kita sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kita diselamatkan. Kita yang harusnya binasa, kita diselamatkan karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus bersyukur
melalui kehidupan kita, kita harus hidup taat. Dan yang luar biasa lagi, Rasul Paulus menekankan dalam yang ke-10, ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah yang luar biasa. Mari kita sama-sama menghidupi firman Tuhan. Kita mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengenal pribadi juru selamat kita. Dan kita mengenal kuasa kebangkitannya. Dari kuasa kebangkitannya kita percaya kepada Tuhan dan menyelamatkan kita, sehingga kita beroleh kebangkitan dari orang yang mati. Kita beroleh kepastian keselamatan masuk ke dalam surganya yang mulia. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita tidak hanya sekedar percaya dan kita memperoleh jaminan. Setelah kita percaya dan memperoleh jaminan keselamatan, mari kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dalam ayat yang ke-12 berkata, melainkan aku mengejarnya. Rasul Paulus mengejar akan kesempurnaan di dalam Tuhan. Karena begitu kita percaya, kita harus bertahap mengubah karakter kita, membentuk pribadi kita semakin hari semakin sempurna menjadi serupa seperti Kristus. Dan kita harus mengejarnya, mengusahakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-13 dan ke-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Kita telah sempurna dalam kehidupan kita. Tidak. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melakukan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dalam kehidupan kita, setelah kita percaya kepada Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh, harus tekun, harus taat, terus berusaha mengejar kesempurnaan seperti Kristus. Mari kita boleh sama-sama belajar lebih sungguh-sungguh lagi, lebih berkomitmen lagi, supaya setiap hari kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku dan mengejarnya, berusaha, berlari-lari mencapai tujuan. Sebagai ayat penutup, kita akan buka sama-sama dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ulangi lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saat ini kalau Tuhan berikan kesempatan kita tetap hidup, mari kita hidup bagi Kristus. Kita berusaha hidup taat. Kita berusaha untuk melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari dari waktu ke waktu kita semakin disempurnakan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk kami berusaha sungguh-sungguh hidup taat, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan supaya kami beroleh keselamatan,
tetapi karena keselamatan itu telah kami terima karena anugerah Tuhan, bukan karena kepandaian kami, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kecakapan kami, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan dengan kami berusaha hidup taat, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus terus kuatkan kami, kuatkan setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan program Gemar pada pagi hari ini, supaya kami berusaha hidup tetap setia, tetap taat, melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan tetap setia. Mari kita berusaha hidup taat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.